Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ila akhiril ayat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinut tibha wal yuhitta ahaduhum syafratahu wal yurih dhabihabat. Alhamdulillah, nggak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan ini pembuktian dari apa yang diprediksi Rasulullah 14 abad yang lalu. Semakin mendekati hari kiamat, waktu itu semakin terasa cepat berlalu. Betul? Ya taqarrabaz zaman, itu ungkapan Rasulullah 14 abad yang lalu, dan betul-betul kita bisa merasakan waktu itu terasa sangat cepat berlalu. Padahal isinya sama ya, setahun ya setahun, sebulan ya sebulan, sepekan sepekan, ya sehari ya 24 jam. Tapi betul-betul kita merasakan waktu begitu cepat, tak terasa. Tiba-tiba malam ini kita sudah memasuki pertengahan Ramadan, malam yang ke-15. Semoga seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh jamaah diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah ketika mendengar ada seorang wanita yang rajin ibadah, sholatnya jangan tanya, yang fardu yang sunnah, puasanya jangan tanya, yang Ramadan maupun yang sunnah-sunnah dikerjakan. Boleh jadi sedekahnya dan amal-amal yang lainnya sangat banyak sekali. Tapi diberitakan wanita ini Yusi, ya, suka usil dengan tetangganya, suka bikin masalah dengan tetangganya. Maka ditanya, ya Rasul, di mana dia? Maka Rasul bilang, dia di neraka. Sholatnya, puasanya, baca Al-Qurannya, ibadahnya yang sedemikian kuat dan luar biasa itu ternyata tidak membuat dia menjadi penghuni surga, tapi divonis oleh Rasul dia adalah penghuni neraka. Dalam waktu yang tidak lama pula, para sahabat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasul, ini ada orang yang ibadahnya itu biasa-biasa saja, sholat standar, puasa standar, baca Al-Qurannya ya biasa-biasa saja, tapi dia berbuat baik kepada tetangga, jauh dari usil dan menyakiti tetangga. Maka apa komentar Rasul ketika ditanya itu? Dia di surga. Inilah perlunya kita tidak cukup hanya bagus secara vertikal, tetapi secara horizontal kita pun juga harus bagus. Dan alhamdulillah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita betul-betul mengendalikan diri, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan harus diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Di bulan biasa beliau sangat baik, namun ketika masuk Ramadan, sungguh peningkatan terlihat dan terasa ya di tengah-tengah para sahabat, sehingga para sahabat kemudian memberikan testimoni, karena Rasulullah ajwadun nas, karena Rasulullah ajwadun nas, sungguh Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwada, dan sungguh Rasulullah itu lebih dermawan tatkala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, inilah peluang yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan.
Karena kebaikan yang kita lakukan itu ternyata kembali kepada diri sendiri. Surat Al-Isra yang di awal tadi kita sampaikan, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, jika kalian berbuat buruk, maka sesungguhnya perbuatan buruk itu pun juga akan kembali kepada diri kalian. Mungkin sederhana, tetapi kisah ini perlu kita renungkan. Bahwa pada suatu ketika ada seorang pendosa yang dosanya mungkin tak terhitung banyaknya. Kemudian tiba-tiba dia mendapati ada seekor binatang yang air liurnya kalau dari sisi fikih itu untuk mensucikannya tidak cukup diguyur air sekali, tetapi harus diguyur, dicuci sebanyak 7 kali. Dan 1 kali di antara 7 itu harus menggunakan apa? Tanah, pasir, debu, dan sejenisnya. Binatang apa dia itu? Apa binatangnya? Mohon maaf, ya. Kalau disuarakan nggak enak didengar ya. Ya. Ditolong ketika dia merasa kehausan yang luar biasa. Yang namanya binatang tidak seperti kita. Kita punya kreativitas untuk mencari air. Tapi binatang ini, ya, ketika merasakan kehausan dan tidak ada air, menjulur-julurkan air liurnya, kemudian ditolong oleh pendosa ini. Dia lepas sepatu terompah, kalau model orang dulu itu sepatunya dari kulit ya. Dia cari mata air, sumber mata air, ketemulah sumber tua kalau tidak salah itu. Kemudian dia mengambil air, kemudian meminumkan ke anjing, yang sedang kehausan itu. Gara-gara menolong seekor anjing, dosa-dosa masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya, jika seekor anjing yang ditolong itu bisa merontokkan, menghabiskan dosa-dosa masa lalunya, bagaimana kalau yang ditolong itu adalah manusia? Sebaliknya, jika yang diperlakukan itu binatang yang sering mungkin berkeliaran di rumah kita, kucing namanya ya, kucing. Kebetulan ini ahli ibadah wanita ini, rajin ibadahnya. Nggak terhitung amal kebaikan yang telah dilakukan. Tapi mohon maaf, dia memperlakukan seekor kucing ini secara tidak sewajarnya. Dikurung, dikarantina, dibatasi geraknya, nggak diberikan kebebasan untuk berkeliaran mencari makan dan minum sendiri. Tapi tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Akhirnya merasakan kelaparan dan kehausan yang sangat luar biasa. Akhirnya berdampak kepada kematian, tersiksa. Maka wanita yang rajin ibadah ini ternyata udzibatim ro'atun bihirroh, kata Rasulullah. Diadab seorang wanita ini yang telah memperlakukan seekor kucing yang dikurung tapi nggak diberi makan dan minum. Ya, akhirnya dia mati kelaparan dan kehausan. Ini adalah kasus-kasus yang pernah terjadi dan diceritakan oleh para sahabat untuk kita ambil ibrah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita diajarkan sebisa mungkin sekali-kali jangan melakukan keburukan, jangan sekali-kali melakukan kejahatan, dan sebaliknya mari kita ganti dengan berbuat baik. Dan berbuat baik ini tidak pandang bulu, bahkan dengan orang non-muslim pun kita berbuat baik loh. Ada ayatnya itu. La yanhakumullahu, ya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Anta berruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Ramadan ini adalah momen bagaimana kita meningkatkan hablum minallah secara maksimal, namun dalam waktu yang sama kita pun juga perlu menseimbangkan, meningkatkan hablum minan nas, tentunya dengan harapan semoga kemuliaanlah yang akan kita dapatkan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun mereka berjumpai, mereka akan mendapatkan kehinaan kecuali dengan cara menseimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Secara vertikal kita bagus, secara horizontal pun juga kita harus bagus. Dan berbuat baik itu ternyata untuk semua, bukan pilih-pilih, terutama kepada kedua orang tua kita dan kerabat kita.
dan siapapun yang kita temui, bahkan terhadap binatang pun kita perlu berbuat baik. Dua kasus yang diceritakan oleh sahabat itu cukuplah untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa untuk berbuat baik itu tidak harus ya kepada manusia saja, bahkan terhadap binatang dan alam sekalipun. Karena kita dilarang untuk merusak alam, betul? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sekali-kali janganlah kalian merusak ya di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Mudah-mudahan Ramadan yang Allah hadirkan, mudah-mudahan semakin meningkatkan semangat kita untuk berbuat baik, dan mudah-mudahan perbuatan baik ini secara otomatis akan melebur dosa-dosa masa lalu kita. Karena kunci dan rahasia dosa terhapus itu ternyata singkat, simple. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mampu menghapus, melebur keburukan-keburukan dan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita ingin lebur dosa-dosa kita, maka perbanyaklah berbuat baik, tidak hanya kepada manusia, bahkan terhadap binatang, termasuk orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Dengan doa kita berbuat baik kepada mereka. Ingat Umar bin Khattab itu, gara-gara doa Nabi Allah kabulkan, dia menjadi muslim, betul? Maka ketika kita menjumpai ada orang-orang sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah Allah, berbuat baiklah kepada mereka. Dengan cara apa? Mendoakan mereka. Termasuk boleh jadi Donald Trump, Xi Jinping, ya, atau pemuka-pemuka negara lain yang saat ini mereka belum menerima hidayah Islam, kita doakan. Karena boleh jadi dengan doa kita mereka mendapatkan hidayah Allah dan kemudian berbondong-bondong mereka bisa masuk Islam dan terselamatkan dari api neraka. Semoga sisa Ramadan yang masih setengah ini tidak membuat kita kendor, tapi justru semakin meningkat semangat kita untuk meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas, dengan harapan semoga dosa-dosa masa lalu kita habis terkikis dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa salah satu fungsi datangnya Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai pelebur dosa. Inna as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idistunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai pelebur penghapus dosa-dosa bila mana dosa-dosa besar ditinggalkan. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Bila ada kebenaran pastinya dari Allah, bila ada kekurangan kesalahan pastinya dari Al-Fakir, bukan dari setan, karena setan sudah dibelenggu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.